Selamat sore sahabat EHM, kembali lagi bersama saya Jessica Manueke di Renungan Buka Sabat bersama EHM. Pada Sabat hari ini saya akan membacakan sebuah ayat Alkitab di dalam Ratapan 3 ayat 21-26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Renungan Buka Sabat saya pada sore hari ini berjudul Pertolongan Tuhan. Ada dua buah cerita yang saya akan ceritakan bagaimana kisah seseorang pada sore hari ini. Ada seorang wanita yang bernama Sonia. Pada saat itu dia baru saja lulus SMA. Pada saat dia lulus SMA, dia ingin sekali untuk menjadi seorang dokter. Apa yang dia lakukan? Dia belajar. Tetapi ternyata di daerahnya, yaitu dia berada di Uzbekistan, di sana perguruan tinggi yang dia ingin masukkan harus menggunakan banyak uang, harus membayar dengan mahal ataupun menyogok dengan mahal untuk menjadi seorang dokter. Tapi Sonia ini bukan orang yang kaya. Ibunya hanya seorang guru dan kehidupannya sangat biasa saja. Dan bagi dia mustahil untuk membayar dengan sejumlah uang tersebut. Tetapi ibunya selalu berkata, Sonia, baiklah engkau berdoa. Lalu dia tetap berdoa, tetapi tidak ada jawaban dari doa pada saat itu. Saat itu juga ibunya berkata, Sonia, apabila engkau sudah berdoa tetapi tidak ada usaha, semua sama saja bohong. Akhirnya Sonia tetap terus berdoa dan juga tetap belajar. Saat Sonia belajar, orang tuanya tetap mendoakan Sonia. Singkat cerita, formulir sudah diisi, semua sudah terisi dan sudah dimasukkan tepat pada waktunya. Tapi sampai saat itu tidak ada dari bagian perguruan tinggi yang menelponnya. Sedih sekali hati Sonia. Dan sampai deadline waktu tidak ada yang menelponnya. Akhirnya singkat cerita, mereka akhirnya ditelepon dari pihak perguruan tinggi. Sesampainya di sana, dikatakan pada saat ditelepon, Sonia engkau harus datang jam 10 pagi. Pada saat dia mau datang, sudah sampai di perguruan tinggi, satpamnya memberhentikan mereka. Kalian tidak boleh masuk, karena semua peserta ujian sudah berada di dalam, dan sudah tidak boleh ada orang yang datang. Tapi Sonia bingung, saya disuruh datang jam 10. Akhirnya di situ Sonia marah dengan ibunya. Kenapa saya datang terlambat padahal saya sudah menyiapkan semuanya tepat pada waktunya. Saya sudah berdoa dan segala usaha saya telah lakukan. Lalu ibunya bertanya kepada satpam, apakah ada mahasiswa yang sudah diterima? Oh, ada. Kalian bisa langsung ke belakang dan melihat apakah nama anak ibu ada dalam daftar tersebut. Akhirnya mereka ke belakang dan melihat apa yang terjadi, saudara-saudara. Ternyata Sonia masuk tanpa mengikuti ujian. Itulah luar biasanya doa. Bagaimana Sonia tidak tahu jalan Tuhan, tetapi dia yakin percaya apabila dia terus berusaha dan berdoa, pasti Tuhan buka jalan. Dan yang selanjutnya adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki kesaksian bahwa ia harus menjalani sebuah operasi, sementara saat itu dia tidak mempunyai uang, sedikit pun tidak cukup untuk membiayai operasinya. Tetapi Tuhan menolong orang ini dengan tangan dokter menang. Ada dokter yang mau mengoperasikan. Saudara-saudara, dalam kitab Injil ini juga diceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta dengan menggunakan berbagai cara. Mungkin bukan dengan cara kita. Kalau kita baca di dalam Matius 9 ayat 29 dikatakan di sana, Tuhan menjamah mata dengan meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan di atasnya. Dengan meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah,
lalu mengelesnya pada mata orang buta dan menyuruhnya pergi membasuh diri dalam kolam Siloam. Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk menolong Anda dan saya. Ia selalu punya cara yang sering kita tidak pikirkan, tidak terpikirkan oleh kita untuk menolong kita. Dalam renungan ini, baiklah kita menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan membatasi cara Tuhan untuk menolong, karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, dan berharaplah kepadanya. Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita diingatkan kembali agar kita selalu berserah kepada Tuhan. Kita diam dan berusaha, pasti Tuhan akan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak Tuhan atas renungan yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Engkau akan menolong kami dengan cara-Mu Tuhan. Ajari kami akan makin hari makin setia kepadamu dan selalu berserah kepadamu Bapa. Berkati masing-masing kami Tuhan, sahabat-sahabat Aham yang ada di rumah, apabila ada yang sedang sakit, Kau sembuhkan, yang Kau lemah iman, Kau kuatkan. Berkati kami Tuhan dalam menyambut sabat suci ini, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Besok jangan lupa kita bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di alamat Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah pekabaran firman Tuhan yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.